Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal asdaqal hadithi kitabullah wa khairu huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah memberikan kepada kita nikmat yang besar. Allah memberikan kepada kita petunjuk, ya. Kemudian Allah memberikan kepada kita kesehatan, ya, kesempatan, ya. Nah, selamat datang kepada adik-adik peserta didik PSPD, Program Studi Pendidikan Dokter, Fakultas Kedokteran Universitas Lampung, angkatan 2023, ya. Alhamdulillah, kalian sudah di sini, ya. Sudah diterima sebagai mahasiswa, ya, mahasiswa Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Lampung. Nah, tolong dimatikan mic yang lain ya, Dek, biar tidak storing ininya. Syakira, dimatikan mic-nya, tolong. Ya. Nah, kalian sudah menjadi seorang mahasiswa, ya. Menjadi seorang mahasiswa itu artinya kalian ini sudah menjadi orang yang dewasa, ya. Nah, jadi cara belajarnya harus memiliki kemampuan seperti orang dewasa. Jadi cara belajar orang dewasa, ya. Cara belajar orang dewasa itu adalah mereka mengerti, ya, mana yang mereka mesti pelajari agar mereka mencapai kompetensi yang dituntut, ya. Nah, kalian ini kan menjadi ingin menjadi seorang sarjana kedokteran, kemudian kalian akan menjadi dokter, ya. Jadi kalian harus tahu kompetensi apa yang harus dicapai, dan kalian untuk mencapai kompetensi tersebut harus tahu mempelajari apa, ya. Nah, jadi kalian hanya mempelajari yang penting untuk kalian saja nantinya. Yang nggak penting ya nggak usah dipelajari, ya. Nah, salah satu yang penting untuk dipelajari sebagai dasar dari ilmu kedokteran adalah kita mengikuti kuliah ini, yaitu Basic Biochemistry and Molecular Biology, ya. Nah, ini merupakan mata kuliah dasar yang harus dikuasai seorang calon dokter, ya. Nah, jadi ilmu ini adalah ilmu yang merupakan fondasi bagi kalian nanti untuk bekerja sebagai dokter, ya. Jadi kita menggali anamnesis pasien, ya, kemudian kita menghubungkan antar gejala, memahami patogenesis penyakit, ya, kemudian juga kita mendiagnosis penyakit nantinya, kemudian kita melakukan penata laksanaan, ya. Nah, tolong yang lain di ini mute deh ininya, di mute yang lain ininya, mic-nya, di mute yang lain, ya. Tolong yang lain di mute ininya, mic-nya, biar nggak terjadi storing, ya. Nah, kuliah ini deh terdiri dari 3 SKS, ya. Ini kalian ambil di semester 1 ini, ya. Nah, kemudian nanti lanjutannya akan ada di semester 2, yaitu nanti kita akan belajar lebih lanjut mengenai biokimia dan molekular biologi, ya. Tim pengajar adalah 3, yang pertama Dr. Evi, ya, kemudian saya, dan kemudian ada Dr. Giska, ya. Nah, ini bentuknya adalah 3 SKS dengan 2 SKS tatap muka dan 1 SKS-nya praktikum, ya. Nah, kemudian syarat agar kalian mendapatkan penilaian di mata kuliah ini adalah kalian harus mengikuti praktikum
100%. Jadi praktikum itu wajib, ya. Nah, jadi kalau ada yang berhalangan, sakit, ya, atau yang lain, dia harus mendapatkan izin, ya. Dan nanti akan ada pengganti praktikumnya. Praktikumnya harus diganti, ya. Nah, jadi praktikum di sini ada 14 kali praktikum selama 1 semester ini, dan ini wajib diikuti 100%, ya, agar bisa dinilai nanti aktivitas kalian. Kemudian yang kedua, kuliah. Kuliah ini ada 14 kali kuliah. Ya, ada 14 kali kuliah. Nah, ini minimal 80% kehadiran di kuliah. Ya. Jadi kalau 80% itu berarti 12 kali kalian harus hadir minimal. 12 kali dari 14 kuliah. Ya. Jadi sekitar 12 kali itu harus hadir 12 kali dari 14 kali kuliah. Nah, kemudian untuk penilaian akhir dari mata kuliah ini, penilaiannya terdiri dari aktivitas partisipatif, yaitu 10%, ya. Jadi kalian dalam mengikuti kuliah atau praktikum itu ada penilaian prosesnya. Ya, jadi keaktifan kalian, kalian datang tepat waktu, ya, kalian memperhatikan pelajaran, kemudian kalian lakukan bertanya, ya, atau kalian menjawab pertanyaan dosen, ya. Nah, jadi aktivitas kalian itu akan dinilai juga. Ini 10% dari penilaian total, ya. Nah, kemudian nanti di akhir mata kuliah kita akan mengumpulkan sebuah proyek. Nah, jadi proyeknya ini bernilai 30%. Nah, kalian akan membuat makalah, ya, karya tulis ilmiah mengenai topik biokimia dan biologi molekuler, ya. Jadi ada nilai proyek, nilainya 30%, ya. Nah, kemudian 30% lagi nilainya dari ujian tengah semester. Ya, jadi setelah kuliah ke-7 dan praktikum ke-7, ya, kita akan melakukan ujian tengah semester dengan sistem CBT. Jadi dengan menggunakan komputer test based nantinya. Ya, soalnya adalah soal pilihan ganda yang berasal dari materi kuliah dan materi praktikum. Ya, dan semuanya akan kita lakukan ujian, ya, dalam bentuk soal pilihan berganda, ya. Kira-kira soalnya 120 soal lah, ya, 120 soal kira-kira. Dia akan dilakukan dalam waktu 80 atau 90 menit satu sesi, ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah UAS, ujian akhir semester. Ini kita lakukan di ujung perkuliahan, ya, setelah semua kuliah dilakukan dan kemudian praktikum sudah selesai, ya. Nah, materi kuliah dan praktikum yang termin kedua, jadi yang sudah masuk ke UTS itu tidak masuk lagi ke UAS. Jadi materinya kita bagi dua, ada yang diujikan di awal itu kita ujikan di ujian tengah semester, dan di akhir itu kita akan ujikan di akhir semester. Ya, jadi kita bagi dua nih, materi praktikum dan materi kuliahnya. Ada yang kita ujikan di tengah semester, kemudian ada yang kita ujikan di akhir semester, ya adik-adik ya. Nah, inilah yang harus kalian ketahui mengenai mata kuliah Basic Biochemistry and Molecular Biology untuk semester 1 ini. Ya. Nah, mungkin adik-adik ada pertanyaan mengenai mata kuliah kita ini. Silakan. Ada yang belum jelas? Ada yang mau bertanya? Silakan. Boleh raise hand atau boleh langsung bertanya. Ada pertanyaan adik-adik mengenai perkuliahan kita? Di sini sudah dijelaskan dari awal. Oke, ada pertanyaan? Apakah sudah jelas? Sudah jelas, Dok. Oke. Sudah jelas. Jelas, Sudah Dok. jelas. Oke. Jelas, Apakah Dokter. ada yang tidak setuju dengan peraturan kita ini? Atau ada yang berkeberatan? Setuju, Dok. Tidak ya? Oke, kalau semuanya setuju, nanti kalian harus menandatangani kontrak kuliah. Ya, jadi satu orang satu menandatangani kontrak kuliah. Ya, jadi kita setuju
dengan peraturan-peraturan selama kita mengikuti kuliah, ya. Adapun peraturan tambahannya adalah tidak boleh terlambat menghadiri kuliah dan praktikum, ya. Jadi tidak boleh terlambat sama sekali, ya. Jadi harus datang di awal waktu, ya. Kemudian harus berpakaian sopan sesuai dengan peraturan akademik, ya. Nah, kemudian kalau praktikum harus memakai jas lab, ya, jas yang kita gunakan di lab, jas praktikum. Ya, kemudian harus mengikuti aturan-aturan akademik lainnya, ya. Apakah semuanya bersedia? Bersedia, Bersedia, dokter. dokter. Oke, ya. Oke. Oke, kita akan lanjut kepada pembahasan yang pertama, itu mengenai materi kita yang pertama, yaitu kita akan kuliah mengenai pengantar biokimia kedokteran, ya. Nah, jadi adik-adik, biokimia kedokteran ini adalah ilmu dasar yang harus dikuasai seorang calon dokter, ya, yang nanti akan dipergunakan untuk kita berpikir secara kritis, ya. Kemudian kita melakukan clinical reasoning namanya, kita berpikir secara klinis, ya, agar kita nanti bisa melakukan tindakan-tindakan di dalam dunia kedokteran, ya. Kita bisa melakukan tindakan yang pertama pencegahan penyakit, ya, melalui promosi kesehatan. Ya, kita bisa menjadi seorang promotor. Ya, kita mempromosikan kesehatan karena penyakit ini ya lebih baik penyakit itu dicegah daripada diobati. Benar pepatah lama itu, ya. Lebih baik mencegah daripada mengobati penyakit. Karena kalau sudah terjadi penyakit, ya di samping itu menimbulkan penderitaan, ya, kemudian biaya yang dikeluarkan juga mahal. Harus membeli obat, biaya perawatan dan lain-lain, ya. Jadi mencegah penyakit itu lebih baik daripada mengobati. Nah, dengan mempelajari ilmu biokimia kedokteran dan biologi molekuler, kalian nanti diharapkan bisa melakukan promosi kesehatan, mencegah penyakit, ya. Yang kedua, kita bisa melakukan specific protection, ya. Specific protection itu nanti kita bisa melakukan perlindungan khusus bagi orang-orang yang rentan terhadap penyakit. Ya, jadi kita ini umumnya penyakit itu terjadi karena interaksi antara faktor genetik, jadi memang sudah ada bawaan dari keturunan, ya, faktor genetik dengan uh, lingkungan. Ya. Nah, orang-orang yang mempunyai kecenderungan genetik untuk penyakit tertentu, ya, dia akan lebih mudah untuk terjangkit suatu penyakit. Ya, misalkan diabetes mellitus, asma, ya, kemudian hipertensi, ya. Nah, itu punya orang-orang yang mengidap penyakit tersebut umumnya mempunyai kecenderungan genetik. Nah, kita sebagai seorang dokter harus bisa melakukan perlindungan yang khusus agar orang-orang tersebut yang memiliki kerentanan, ya, baik itu kerentanan genetik ataupun kerentanan lainnya, misalkan pekerja, ya, yang dia bekerja di lingkungan yang bisa terpapar bahan-bahan berbahaya, ya, misalkan pekerja bangunan, petani, ya, dia terpapar bahan-bahan berbahaya. Nah, jangan sampai mereka ini sakit, ya, jangan sampai orang-orang yang mempunyai kerentanan itu dia menderita sakit, ya. Jadi kalau yang punya riwayat keluarga diabetes, dia harus menjaga pola hidup yang sehat, gitu, ya. Jadi kita bisa melakukan specific protection. Kemudian sebagai seorang dokter, kita harus bisa melakukan early diagnosis and prompt treatment. Yang ketiga, ya, kita harus bisa melakukan diagnosis yang dini, ya. Jadi kita sudah bisa mengetahui, ya, tanda-tanda awal dari suatu penyakit, ya. Kemudian jangan sampai penyakit yang mulainya itu ringan berkembang menjadi penyakit yang semakin parah atau berkomplikasi, ya. Jadi kita harus bisa melakukan early diagnosis and prompt treatment, ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah sebagai seorang dokter, ya, kita harus bisa melakukan penata-laksanaan yang tepat, ya, sehingga akan membatasi kecacatan. Ya, jadi penyakit itu tidak berkembang menjadi komplikasi, ya, dan dia tidak berkembang menjadi kecacatan, ya. Kemudian
kita juga harus bisa melakukan rehabilitasi nantinya. Yang terakhir, ya, jadi orang-orang yang sudah terkena penyakit, yang memang sudah kondisi tubuhnya cacat, ya, nah kita lakukan agar mereka bisa mempertahankan kualitas hidupnya, ya, dengan pengetahuan yang kita dapatkan, ya. Nah, jadi ilmu biokimia ini salah satu dari ilmu-ilmu dasar. Selain biokimia, ya, biologi molekular, kalian juga harus menguasai anatomi manusia, fisiologi manusia, ya, histologi. Nanti juga akan belajar farmakologi, ya. Nah, ilmu-ilmu dasar ini nanti akan kita gunakan sebagai fondasi, ya, sebagai asas agar kita bisa lebih mudah mempelajari penyakit-penyakit, ya. Nah, jadi kalian itu di kedokteran ini ada tahap awal namanya yang belajar ilmu dasarnya dulu. Nanti tahun kedua kalian sudah mulai belajar blok penyakit, ya. Misalkan penyakit-penyakit gastrointestinal, penyakit-penyakit respiratori dan lain-lain, kardiovaskular, ya. Nah, itu akan lebih mudah kalian kalau kalian punya dasarnya, ya. Nah, nanti di tingkat akhir kalian akan mengintegrasikan, ya, semua pengetahuan kalian agar kalian mencapai kompetensi. Oke, ya. Nah, adik-adik sekalian, ya, kita sebagai manusia harus mengingat kembali, ya, bahwasanya kita ini adalah makhluknya Allah, ya. Manusia ini menjaga kesehatannya saja sendiri tidak bisa. Mengontrol tekanan darah sendiri kita pun tak bisa, ya. Mengatur pernapasan kita sendiri nggak bisa, ya, karena kita ini makhluknya Allah yang selalu membutuhkan rahmat kasih sayang Allah tunjuk, ya. Dan kita harus senantiasa mengingat ini bahwasanya tujuan Allah menciptakan kita ini adalah untuk beribadah kepada Allah, ya. Ya, jadi ini yang harus kita ingat. Jadi apapun kita, mau jadi dokter, ya, mau jadi guru, mau jadi pebisnis dan lain-lain, ya, kita tetap harus ingat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan kita ini adalah untuk beribadah kepada Allah, ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ya. Itu Allah berkata di dalam surat Az-Zariyat ayat 56, ya. Jadi tujuan kita diciptakan ini adalah untuk beribadah kepada Allah. Nah, dalam rangka kita beribadah kepada Allah, ya, kita bekerja, kita berusaha untuk mencari penghidupan, ya. Nah, kalau kalian yang sudah masuk fakultas kedokteran, program studi pendidikan dokter ini udah jelas nih. Nanti di ujungnya kalian akan menjadi seorang dokter yang berkompeten, ya, yang dia benar-benar menjalankan profesinya dengan profesional, ya. Nah, kemudian dia bekerja itu dalam rangka beribadah, ya. Nah, karena kita ini pasti nanti akan dikembalikan kepada Allah. Kita ini adalah milik Allah dan pasti akan dikembalikan oleh Allah. Dan pasti kita nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah dengan semua apa yang kita lakukan di muka bumi ini. Selama kita hidup ini nanti kita akan ditanya, ya. Nah, jadi tidak akan kita itu bergeser dari pengadilannya Allah nanti, kecuali kita akan ditanya masa muda kita itu dihabiskan buat apa, ya. Tubuh kita ini kita gunakan buat apa. Kalau ilmu itu ditanya apakah ilmunya diamalkan atau tidak, ya. Nah, kalian nanti akan ditanya tuh ilmu yang kalian dapatkan ini apakah diamalkan atau tidak, ya. Nah, jadi ilmu yang bermanfaat itu ya ilmu yang diamalkan dan disebarluaskan, ya. Dengan mempelajari ilmu kedokteran kalian akan memahami tubuh kalian, ya, memahami bagaimana seorang itu bisa menjadi sakit, ya. Kita akan mencegah terjadinya penyakit pada diri kita, keluarga kita, dan sangat berguna nanti, ya. Nah, kemudian kalau harta nanti akan ditanya oleh Allah dari mana didapatkan dan kemana dibelanjakan. Ya, jadi manusia itu diciptakan ada tujuan yang mulia, yaitu kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah, dan kesempatan beribadah ini, ya, hanya sampai kita mati saja, ya. Kalau sudah nafas di tenggorokan, ya, sudah ajal mau menjemput, ya, maka tertutup semua kesempatan beribadah. Tidak bisa lagi kita, terputus semua amalan kita, ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Mu'minun, ya, ayat 115, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Apa hasibtum annama khalaqnakum abatsan
wa annakum ilaina la turja'un. Ya, Allah mengatakan, apakah kamu mengira kami menciptakan kamu ini main-main saja? Ya, nggak ada tujuan diciptakan. Apakah kamu nanti tidak akan dimintai pertanggungjawaban, tidak akan diberikan reward, hadiah jika kamu berbuat baik? Apakah kamu tidak akan dihukum kalau kamu berbuat jahat? Tidak, ya. Pasti itu ada balasan dari Allah, ya, bagi hamba Allah yang bertakwa, yang beriman, bertakwa, beramal soleh, ya, menahan hawa nafsunya, Allah sediakan surga. Adapun orang-orang yang melampaui batas, ya, yang dia mengutamakan kehidupan dunia, tujuannya dunia saja, nanti dia akan Allah tempatkan di neraka. Nauzubillahi min dzalik. Ya, nah ini adalah awal dari ini kita. Jadi niat kalian belajar ini deh, ya, niatkan untuk beribadah kepada Allah. Kalau niat kalian belajar di Fakultas Kedokteran ini adalah untuk beribadah, maka segala aktivitas kalian, capeknya kalian, lelahnya kalian itu bernilai ibadah, ya. Tapi kalau kalian niatnya masuk kedokteran ini ya mau kaya, ya, mau dipandang orang, itu namanya tujuannya dunia itu, ya. Kata Rasulullah, "Man kana fid dunya hammahu farakallahu alaihi amruhu." Ya, siapa yang dunia tujuannya, Allah akan hancur leburkan urusannya. Ya. Jadi kalau kita tujuannya dunia, urusan kita itu berantakan semua. Wa ja'ala faqrahu baina ainaihi. Nanti Allah akan hiaskan ketakutan di kedua pelupuk matanya. Yang membayangi semua langkahnya, ya takut, takut gagal, takut miskin, ya, takut nggak lulus ujian, ya. Walam bi annahi minal dunya illa ma kataballahu. Ya, dan Allah tidak akan menambah dari dunianya kecuali yang apa yang Allah sudah tetapkan untuknya. Ya, nah, jadi jangan tujuan kita belajar ini dunia, jangan. Ya, tujuan kita itu harus akhirat, ya, agar Allah mempermudah urusan kita, ya. Kemudian Allah tambahkan rasa cukup pada jiwa-jiwa kita, ya. Jadi diluruskan lagi. Kalau yang tadinya belum tahu apa tujuan dia masuk kedokteran ini, ya, apa tujuan dia kuliah, ya, sekarang sudah tahu. Tujuan kuliah kita ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tujuan kita untuk akhirat, agar nanti menjadi dokter yang bisa pertama menolong diri kita sendiri, ya, kemudian menolong keluarga kita, menolong orang lain, kemudian kita mendapatkan rezeki yang halal dan berkah, ya, untuk kita menghidupi keluarga kita nantinya, ya. Jadi itu luruskan niatnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita kembali ke pelajaran kita, yaitu kita akan belajar mengenai biokimia, ya. Jadi biokimia ini adalah dasar, ya, dari ilmu kedokteran, ya. Nah, biokimia ini mempelajari zat-zat yang kecil, ya, yang dia bisa berupa protein, ya, atau makromolekul, ya, atau gen, metabolit, ya. Nah, hal-hal yang kecil ini dia sangat mempengaruhi sistem yang berada di dalam tubuh manusia, ya. Nah, jadi walaupun kecil, ya, itu sangat berpengaruh pada kondisi kita, ya. Nah, jadi manusia ini, ya, Allah ciptakan dengan keadaan yang paling sempurna, ya, bahkan untuk hal yang paling kecil pun Allah sempurnakan, ya. Nah, jadi yang mengontrol metabolisme kita, ya, kemudian mengontrol tubuh kita ini, ya, itu adalah yang namanya fungsi ini dijalankan oleh protein, ya. Nah, protein itu dia memiliki berbagai fungsi, ada yang berfungsi sebagai struktural, ya, ada yang berfungsi sebagai fungsional seperti enzim, hormon dan lain-lain, ya. Nah, protein ini dia dibentuk oleh gen, ya. Nah, gen ini adalah berupa DNA, ya, yang dia mengkode protein, ya, yang dia akan dikode dalam proses ekspresi genetik menghasilkan protein, ya. Jadi protein yang ada dalam tubuh kita ini baik itu struktural membentuk perangkat tubuh kita sebagai reseptor, ya, atau sebagai alat gerak dan lain-lain. Nah, ini dihasilkan oleh gen, ya.
Dan kemudian protein ini juga dia bisa menghasilkan metabolit-metabolit ya yang saling berhubungan satu sama lain ya. Nah, pada saat ini umumnya sudah diketahui manusia itu mempunyai berapa ribu gen ya, yang gen-gen tersebut bisa memproduksi berbagai macam protein ya. Nah, gen yang ada dalam tubuh manusia ini kira-kira ada sekitar 20.500 gen ya. Nah, kemudian setiap gen ini juga bisa menghasilkan protein. Nah, proteinnya itu bisa dimodifikasi ya. Jadi menghasilkan lebih banyak protein daripada gen yang mengkodenya ya. Ada proses yang namanya modifikasi. Nah, sehingga akan menghasilkan protein, dan dari protein ini juga nanti akan menghasilkan berbagai macam metabolit yang berperan dalam kehidupan ya. Misalkan dari protein itu ya nanti ada yang berperan sebagai antioksidan ya, ada yang berperan sebagai molekul pembawa pesan ya, hormon ya, dan lain-lain. Nah, ilmu biokimia ini terus berkembang ya, selalu dilakukan penelitian, kemudian kita lakukan pengkajian ya. Nah, tujuannya tadi adalah untuk ya mensejahterakan umat manusia ya, agar umat manusia ini ya bisa menjalani kehidupannya dengan sehat ya. Nah, biokimia ini dia bisa berhubungan dengan berbagai macam ilmu yang lain ya. Jadi tidak terkotak-kotak ini biokimia ini. Jadi dia bisa bekerja sama dengan ilmu biologi sel ya, kemudian dengan anatomi, fisiologi, dan patologi ya. Nah, jadi ini merupakan ilmu yang sangat penting ya, karena dengan memahami biokimia ini membantu kita memahami ilmu-ilmu yang lain ya. Kita akan memahami anatomi tubuh, fisiologi, patologi ya, farmakologi ya, dengan dasar biokimia kedokteran ini ya. Jadi ini ilmunya eh, bisa mencakup ilmu-ilmu yang lain ya. Nah, di dalam tubuh kita ini Allah ciptakan dengan sangat uh, luar biasa ya, teratur, rapi ya, sehingga di dalam tubuh kita ini terjadi yang namanya gitu ya. Nah, tolong suaranya dimatikan, Virginia. Suaranya dimatikan. Nah, di dalam tubuh kita ini ada yang namanya induser. Ya, induser ini adalah bahan yang dia bisa uh, menginduksi atau memprovokasi suatu reaksi ya. Nah, bahan ini bisa berupa protein atau sitokin ya. Nah, sitokin ini adalah protein juga tapi berat molekulnya kecil. Sitokin ini biasanya diproduksi oleh sel-sel imun ya, seperti makrofag, limfosit ya. Nah, ini memproduksi protein kecil yang namanya sitokin. Nah, sitokin ini digunakan antar sel untuk berkomunikasi, yang menyampaikan pesan ya. Misalkan ada sel yang cedera ya, atau dia terancam, maka dia akan memproduksi sitokin ya untuk mengaktifkan sistem imun ya. Nah, kemudian tolong dimatikan Kak, ininya suaranya, jangan ada yang bersuara ya, nanti ada kesempatan bertanya Kak ya. Kemudian induser itu ya juga bisa berupa hormon ya. Nah, berbeda dengan protein, hormon ini bisa berbentuk lain. Ada hormon yang diproduksi dari kolesterol ya, ada yang berupa gas, ada yang berupa asam amino tunggal, dan ada juga protein-protein yang dia bersifat hormon. Nah, jadi hormon ini adalah cara berkomunikasi ya antar sel yang jauh tempatnya ya. Dia mempergunakan hormon. Contohnya sel hipofisis ya, dia memproduksi ini LH, luteinizing hormone, atau FSH, follicle stimulating hormone ya. Nah, hormon-hormon ini dia mempunyai reseptor yang jauh dari letaknya, dari sumbernya, dari hipofisis. Misalkan letaknya FSH dan LH itu ada di ovarium ya. Nah, itu jaraknya jauh antara hipofisis dengan ovarium ya. Nah, hormon ini akan beredar mengikuti peredaran darah ya.
Nah, tujuannya adalah untuk berkomunikasi, ya. Nah, karena tubuh kita ini ya kita beradaptasi dengan lingkungan, ya. Karena lingkungan ini memegang peranan yang penting, ya. Cuaca panas, dingin, ya adanya bahaya dari lingkungan, ya. Ini mempengaruhi tubuh kita untuk beradaptasi. Kemudian industri itu juga selain dari protein, sitokin dan hormon juga bisa berupa metabolit, ya. Metabolit ini adalah mikromolekul, ya, yang diproduksi ya dari ini tadi, bisa dari protein, bisa dari karbohidrat, ya. Contohnya adalah asam urat, ya. Nah, asam urat itu adalah metabolit, termasuk dia metabolit, ya. Asam urat itu dia merupakan hasil akhir dari metabolisme asam nukleat. Jadi DNA, RNA yang dia sudah tidak berguna lagi, ya, tidak bisa didaur ulang lagi, dia akan diproduksi menjadi asam urat. Asam urat ini memerankan peranan juga, ya, mempunyai peranan penting dalam tubuh kita. Jadi dalam kondisi normal cukup jumlahnya, tidak berlebihan. Asam urat ini berperan sebagai antioksidan, ya, yang melindungi tubuh kita dari stres oksidatif, ya. Kemudian juga banyak metabolit lain yang berperan di dalam kehidupan kita, ya. Nah, industri ini ya ibarat pesan yang disampaikan, ya. Media pesan itu kan macam-macam, ada misalkan kita saling berkomunikasi menggunakan WhatsApp, ya, email, ya, atau yang lainnya, ya. Nah, industri ini akan ditangkap oleh yang namanya transducer. Ya, transducer ini bisa berupa reseptor yang ada di permukaan sel atau di dalam sel, ya, atau protein yang berperan dalam proses signaling, ya. Nah, dia akan menangkap indusernya tersebut, ya, misalkan hormon insulin yang diproduksi oleh sel-sel di pankreas, ya. Nah, hormon ini dilepaskan pada saat gula darah kita sedang naik, ya, kita setelah makan, ya. Nah, kemudian hormon insulin tersebut akan berikatan dengan reseptornya yang ada di otot rangka, ya. Nah, sehingga otot rangka ini dia bisa menangani peningkatan kadar gula darah dalam tubuh kita, ya. Dia akan meningkatkan uptake atau pengambilan gula darah sehingga gula darah itu akan masuk ke dalam sel-sel otot rangka, ya. Nah, sehingga kadar gula darah kita akan normal kembali, ya. Karena kalau kadar gula darah berlebihan itu bisa menyebabkan berbagai gangguan kesehatan, ya. Nah, ini transducer ini bisa berupa reseptor tadi yang ada di permukaan sel, lalu juga yang di dalam sel reseptornya, atau protein signaling lainnya, ya. Nah, kemudian dia akan mengaktifkan yang namanya faktor transkripsi, ya. Nah, kalau transducer ini dia bisa berada di permukaan sel atau di dalam sel, ya. Nah, kalau faktor transkripsi ini adik-adik, dia berada di dalam sel biasanya, ya, di dalam inti sel dia. Nah, ini merupakan serangkaian protein yang dia bisa mempromosikan suatu ekspresi genetik. Ya, jadi dia membantu terjadinya proses yang namanya transkripsi dan translasi. Ya. Nah, faktor transkripsi ini nanti dia akan mengikat genom, ya, gen, ya, target yang berupa target. Nah, dia akan menempatkan yang namanya RNA polimerase, ya, enzim RNA polimerase pada tempatnya sehingga dia bisa melakukan proses transkripsi yang akan menghasilkan RNA messenger, ya. Kemudian dari gen ini dia akan menghasilkan output, ya, yang berupa protein. Akan terjadi proses yang namanya ekspresi genetik, ya, atau produksi dari protein. Nah, protein tadi bisa berupa protein struktural, ya, seperti yang membentuk sitoskeleton, ya, kemudian transporter, ya, transporter ini bisa tadi misalkan transporter glukosa atau ion channel dan lain-lain, ya. Nah, protein itu juga bisa berupa enzim yang dihasilkan, ya, seperti tadi pada saat gula darah tinggi akan dilepaskan hormon, ya, hormon insulin, kemudian enzim-enzim pencernaan kita, ya, sebagai feedback dari proses pencernaan, ya,
berbagai kelenjar pencernaan kita itu akan menghasilkan enzim-enzim yang membantu pencernaan. Nah, ini yang terjadi dalam tubuh kita, ya. Jadi diatur sedemikian rupa, ya, komunikasinya terjalin dengan baik, ya, sehingga itu akan menjalankan fungsi fisiologi dari tubuh kita, ya. Nah, nanti di dalam kuliah biokimia kedokteran dan farmasi ini, ya, kalian akan mempelajari tentang molekul, ya, tentang sel, ya. Jadi kita kuliah kedua nanti tentang makro dan mikromolekul, ya. Kita kemudian juga akan mempelajari bagaimana sel itu melakukan metabolismenya, ya. Ada metabolisme glukosa, lemak, ya, metabolisme protein, ya. Nah, kemudian kita juga akan membahas bagaimana pewarisan kode-kode genetik, ya, terjadinya proses transkripsi, translasi, ya. Kemudian bagaimana energi itu terbentuk dan bagaimana energi itu disimpan dan ditransfer ke seluruh tubuh kita. Nah, ini ya inti dari pembelajaran kita nanti ke depan, ya. Ini akan dipelajari dalam 2 semester, semester 1 dan semester 2, ya. Nanti kalau semester 1 ini kita belajar 3 SKS, 1 SKS praktikum, 2 kuliah. Untuk semester 2 itu ada 2 SKS, ya, tidak ada praktikum. Kemudian kita juga akan mempelajari pensinyalan dan pertumbuhan seluler, ya, berhubungan dengan penuaan sel atau nanti bisa menyebabkan kanker juga, ya. Kemudian kita akan membahas bagaimana fungsi-fungsi khusus dari organ-organ yang penting, misalkan hepar, otot, otak, ya. Kemudian kita akan membahas dasar-dasar dari pengobatan, ya. Kemudian juga kita akan mempelajari tentang organ dan sistem organ darah dan imunitas, ya. Nah, ini termasuk pokok bahasan biokimia, ya. Nah, jadi tadi sudah dijelaskan di depan bahwa sistem tubuh kita yang baik itu interaksi dari berbagai macam faktor, ya. Ada nutrisi. Nutrisi ini penting, ya. Karena kita ini adalah makhluk yang heterotrof, ya. Jadi kita mendapatkan nutrisi kita dari makanan, ya. Nah, jadi kita memperoleh tenaga, energi itu ya dari asupan nutrisi, itu dari rezeki yang Allah berikan kepada kita, ya. Kemudian bagaimana nutrisi itu akan dicerna, ya, kemudian akan digunakan sebagai bahan bakar untuk metabolisme, ya. Nah, kemudian selanjutnya nanti kita akan membahas tentang genetik, ya, dalam kesehatan dan penyakit, ya. Nah, genetik ini juga dikontrol dengan ketat, ya. Jadi tidak berubah, ya. Oke, nah nanti kita akan mempelajari tentang molekul dan sel, ya. Itu kita akan mempelajari tentang protein, kemudian karbohidrat, ya, lipid dan molekul-molekul lainnya. Nah, setelah kita mempelajari tentang molekulnya dan sel, kita akan mempelajari bagaimana terjadinya metabolisme dari molekul-molekul tersebut, ya. Metabolisme ini, ya, kita akan membahas bagaimana transport oksigen, ini akan dibahas di semester 2, ya. Enzim dan koenzim ini akan kita bahas di pertemuan kita di semester ini. Bioenergetika juga semester ini, ya. Kemudian metabolisme glukosa, metabolisme lemak, ya, asam amino dan lain juga semester ini, ya. Nah, kemudian kita akan membahas tentang genetika dan pewarisan sifat, ya. Kita akan mempelajari struktur dari DNA, RNA, kemudian bagaimana proses sintesis protein dan pergantiannya, bagaimana regulasi atau pengaturan dari ekspresi genetik itu, ya. Nah, kemudian kita juga akan mempelajari tentang komunikasi antar sel yang melibatkan signaling atau pensinyalan dan pertumbuhan. Kita akan mengenal apa itu reseptor nanti, ya, bagaimana transduksi sinyal, kemudian bagaimana proses di endokrin, ya, pertumbuhan, perkembangan sel dan penuaan, ya. Nah, kemudian kita juga nanti akan mempelajari mengenai ini deh, bahan bakar, ya, nutrisi dan mineral, ya. Bahan bakar, nutrisi dan mineral ini adalah bahan yang kita gunakan untuk menghasilkan tenaga dalam tubuh kita. Nanti ada proses digesti dan absorpsi, ya, di saluran cerna,
kemudian bagaimana kadar glukosa darah itu dipertahankan dalam tubuh kita, ya, kemudian nutrisi yang penting untuk tubuh kita ini apa saja, ya. Nah, kemudian tidak hanya itu, nanti juga gangguan pada metabolismenya ini seperti malnutrisi, ya. Ini penyakit-penyakit yang ditimbulkan oleh gangguan nutrisi, ya, obesitas, diabetes, aterosklerosis. Nah, ini merupakan komplikasi, ya, atau kondisi di mana ada gangguan dari metabolisme zat-zat gizi, ya. Kemudian juga kita mempelajari nanti organ-organ yang khusus seperti liver, ginjal, paru-paru, ya, otot, tulang, dan sistem saraf. Ya, kita juga akan belajar tentang air dan elektrolit, ya. Kemudian kita akan belajar tentang darah dan imunitas. Di mana ini penting, nanti kita akan mempelajari tentang plasma protein itu apa saja, ya, bagaimana homeostasis dan trombosis itu terjadi, kemudian stres oksidatif, ya, kemudian reaksi peradangan dari sel imun dan responnya. Nah, ini nanti akan kita gunakan untuk memahami penyakit-penyakit yang timbul akibat gangguan-gangguan metabolisme tersebut, ya, khususnya gangguan-gangguan pada metabolisme, ya. Nah, ini kita akan lakukan pengenalan sedikit dulu, ya. Kita akan mengenal tentang makro dan mikromolekul, ya. Jadi untuk makromolekul itu contohnya adalah protein, karbohidrat, dan lemak, ya. Ini adalah struktur utama dari penyusun tubuh kita. Ya, kalau protein itu yang memberikan bentuk tubuh kita, karbohidrat itu bisa berperan sebagai sumber energi utama dan sumber cadangan juga, energi cadangan. Kalau lemak ini dia berfungsi sebagai sumber energi cadangan, kemudian bisa digunakan untuk pelindung tubuh kita, ya. Kemudian bisa digunakan sebagai bahan untuk memproduksi berbagai macam metabolit, ya. Nah, nanti juga kita di kuliah ini, ya, kuliah 2 semester ini akan mempelajari tentang keseimbangan, ya. Jadi tubuh kita ini dalam keadaan seimbang, ya. Misalkan pH darah, ya, tekanan oksigen, konsentrasi ion-ion di dalam tubuh kita ini harus dalam keadaan seimbang. Nanti kita akan mempelajari faktor-faktor apa saja yang menentukan keseimbangan ini, ya. Kemudian kalau keseimbangan ini terganggu, apa saja gejala yang bisa timbul akibat gangguan keseimbangan ini, ya. Dan kemudian kita juga bagaimana mempelajari, ya, bagaimana prinsip penanganannya, ya, agar tidak menjadikan gangguan keseimbangan ini menjadi sesuatu yang mengancam jiwa, ya. Dan nanti juga akan ada kuliah mengenai komunikasi antar sel dan pensinyalan intrasel, di mana kalian akan mengenal nanti tadi ada yang berperan sebagai inducer, transducer, ya. Kemudian dia ada yang berperan sebagai efektor, dan bagaimana ini apa namanya? Bagaimana respon yang diberikan sel terhadap perubahan, baik itu perubahan lingkungan internal maupun eksternal. Nah, kita juga nanti akan mempelajari sumber-sumber energi yang kita gunakan dalam tubuh kita, ya, terutama kita menggunakan karbohidrat dan lemak, ya. Nah, kita juga selain membutuhkan bahan gizi yang makro, membutuhkan bahan gizi yang mikro nih. Ini kuliah ketiga ini nanti, ya, tentang vitamin, mineral, ya, dan mikronutrien yang diperlukan tubuh kita. Ya, jadi vitamin itu adalah molekul yang organik, ya. Vitamin itu hanya bisa diproduksi oleh makhluk hidup, ya, hewan atau tumbuhan. Dan vitamin ini, ya, umumnya tidak bisa kita produksi dalam tubuh kita sendiri, kecuali ada vitamin K itu bisa, ya. Tapi kalau vitamin yang lain itu diproduksi oleh hewan atau tumbuhan yang kita makan, ya. Ada vitamin yang larut lemak nanti, ada yang larut air, nanti kita akan bahas kuliahnya secara mendetail. Nah, kemudian kita juga nanti akan membahas mengenai glukosa, ya. Jadi glukosa ini adalah makromolekul utama yang digunakan tubuh kita sebagai sumber energi utama untuk menghasilkan
energi yang berguna untuk menggerakkan metabolisme tubuh kita. Ya, bagaimana glukosa ini diatur kadarnya, ya. Kemudian bagaimana transportnya itu nanti akan kita bahas pada kuliah. Ya. Alaudin, tolong dimatikan mic-nya. Kemudian nanti kita juga akan membahas tentang oksigen, ya. Jadi oksigen ini merupakan unsur penting yang dibutuhkan tubuh kita dalam proses oksidasi, ya. Jadi agar bahan makanan tadi bisa memproduksi energi yang besar, diperlukan reaksi oksidasi, ya. Nah, reaksi oksidasi ini memerlukan oksigen agar menghasilkan tenaga yang besar, energi yang besar, ya. Jadi reaksi oksidasi tanpa oksigen, ya, itu juga bisa, nah, tetapi dia tidak menghasilkan energi yang besar. Ya, contohnya glikolisis anaerob yang terjadi di sitoplasma, ya. Cuma menghasilkan 2 ATP dari setiap molekul glukosa yang kita bakar. Nah, tetapi kalau reaksi oksidasi terjadi dengan oksigen, ya, di dalam mitokondria, nah itu akan menghasilkan energi yang besar. Ya, jadi kalau glikolisis dilakukan secara lengkap, ya, dengan glikolisis aerob di mitokondria, satu molekul glukosa itu bisa menghasilkan sampai 38 ATP. Nah, ini, ya. Nah, jadi oksigen penting bagi tubuh kita. Nah, tetapi oksigen ini juga, ya, bisa menjadi racun dalam tubuh kita. Ya, oksigen ini adalah suara saya apa jelas deh? Soalnya internetnya nggak stabil ini. Apakah suara saya jelas? Jelas Pak, jelas. Oke. Jelas, Pak. Jelas Pak. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, jadi oksigen ini, ya, dia dalam proses oksidasi tersebut bisa berubah menjadi radikal bebas. Ya. Nah, oksigen yang berubah menjadi radikal bebas ini karena dia kehilangan elektron bagian terluarnya, kehilangan satu elektron. Sehingga ada bagian elektron yang tidak berpasangan dari oksigen. Ya. Nah, ini akan menyebabkan dia menjadi radikal oksigen species yang itu bisa merusak tubuh kita. Ya, jadi kelebihan oksigen ataupun ini, ya, ataupun radikal bebas itu juga bisa menyebabkan kondisi yang tidak baik bagi tubuh kita, ya, bisa menimbulkan yang bersifat racun, ya. Nah, kemudian nanti kita akan mempelajari bagaimana metabolisme tubuh kita dalam keadaan kita cukup makan dan dalam keadaan puasa, ya. Bagaimana jalur-jalur metabolismenya akan kita pelajari, ya. Jadi kita makan ini ya untuk kita hidup, ya. Bukan hidup kita ini untuk makan, bukan. Jadi kita itu makan itu ya untuk melangsungkan kehidupan kita, ya. Jadi bukan kita hidup untuk makan saja, bukan, ya. Nah, karena nutrisi itu ya harus kita gunakan secukupnya, ya. Kelebihan nutrisi, kelebihan kalori, ya, itu juga akan menimbulkan gangguan kesehatan, ya. Nah, jadi kita akan mempelajarinya nanti bagaimana keseimbangan glukosa, ya, metabolisme glukosa, ya, bagaimana gangguan yang timbul dari gangguan metabolisme ini seperti pada penyakit diabetes mellitus, dislipidemia, ya, nanti kita akan belajar. Nah, kemudian juga nanti di pelajaran biokimia ini kita akan mempelajari tentang fungsi-fungsi khusus, ya, misalkan otot, ya, kemudian keseimbangan asam basa, ya, yang sangat menunjang fisiologi tubuh kita, ya. Nah, kemudian kita juga akan mempelajari dasar-dasar bagaimana penyakit neurodegeneratif itu bisa timbul, ya, kanker itu bisa timbul bagaimana, ya. Nah, ini biasanya karena kegagalan fungsi jaringan tubuh kita, ya. Nanti juga akan ada bab khusus mengenai genom, ya. Nah, semua ringkasannya itu ada di sini, ya. Jadi kita nanti akan mempelajari bagaimana molekul itu, ya, karbohidrat, protein, kemudian lipid, ya, bagaimana metabolismenya,
bagaimana dia diubah menjadi energi, bagaimana energi itu disimpan, ya. Kemudian bagaimana komunikasi antar sel, ya, bagaimana reaksi oksidasi yang terjadi di mitokondria. Nah, ini kita akan pelajari semua dalam pelajaran biokimia ini, ya. Nah, mungkin ini pengantar dari kuliah biokimia kita ya, Dek, ya. Jadi untuk biokimia 1 ini ada eh, kuliah ya yang bernilai 2 SKS dan praktikum yang bernilai 1 SKS. Ya. Nah, kuliahnya sendiri itu ada 14 kuliah, ya. 8 dengan saya, kemudian 6 dengan Dr. Evi. Nah, kemudian praktikum ya kita lakukan 14 kali praktikum. Ya, kalau praktikum tadi harus 100% hadir. Kalau kuliah ya boleh tidak hadir 20%. Ya, jadi harus hadir 12 kuliah dari seluruh 14 kuliah yang sudah kita rencanakan. Ya, nah, rencananya kita akan lakukan ini dari bulan Agustus ini sampai bulan November terakhir. Jadi ada 16 pekan, ya, 16 minggu, insya Allah. Nah, mungkin adik-adik ada pertanyaan mengenai mata kuliah kita ini? Silakan. Ada pertanyaan adik-adik? Tidak, Dok. Udah dokter. Ada. Jelas dokter. Dok, cukup. Oke. Alhamdulillah jelas dokter. Oke, kalau sudah jelas semua, Jelas dokter. keluarkan kertas 1 lembar. Ya, kita akan melakukan responsi, ya. Dan ini nanti dikumpulkan ke meja saya. Nah, ya. Oke, keluarkan kertas 1 lembar, siapkan sama alat tulisnya. Oke, sudah siap semua? Sebentar, Dok. Oke.